Baik, kawan-kawan, kakak-kakak, pernah peserta kursus pengelolaan Dewan Kerja Hulu Sungai Selatan. Kita masuk sesi 3. Waduh, 1,5 jam ya. Boleh nanti didengarnya sambil tiduran, sambil beraba, boleh ya. Suka-suka kalian aja. Oke, sesi 3. Saya akan coba kita lihat dulu teksnya apakah sudah ada yang belum terjawab atau belum ya. TKK sudah menyelesaikannya, sudah disampaikan juga. Siapa yang jadi penguji sudah. Berapa lama penyelesaian SKO? Sudah 6 bulan. Kapan pengujian SKO? Waktunya ini diatur. Sedangkan SKK ini janjian ya, boleh juga diatur. Setiap minggunya diatur per minggu. Hitungan-hitungan yang kemarin juga sudah kita sebutkan. Mengapa kita harus menyelesaikan SKO dan SKK? Karena ada undang-undangnya dan karena ada termasuk dalam ADART Gerakan Pramuka. Karena ini masuk kecakapan. Bagaimana harus penyematan TKO dan TKK? Ingat kalau TKO Bantara tadi disematkan oleh pembina pada upacara, sedangkan kalau TKK boleh pembina yang menyematkannya. Kalau TKO Bantara disematkan sendiri, kalau TKO Bantara TKO Laksana dia memasangnya sendiri. Belepotan saya menyambat ini ya. Nah ini menarik nih bentuk TKO dan TKK. Kalau TKK sudah ya, kalau TKO bentuknya bener nggak ya yang di bahu kita tuh, bener nggak ya? Kira-kira nomor 8 ini bentuk. Nah TKO tuh bener nggak ya? Kita coba lihat ya. Peraturannya kalau nggak salah di sini. Oh ini dia. Nih. Nah kita zoom. Nah ini menarik. Tadi kita ada melihat bentuknya ya kawan-kawan, kakak-kakak, bentuknya seperti pakai bingkai kan, bentuknya kita dari gambar tadi dilihat kan seperti itu. Nah ini tingkat kecakapan umum tingkat kecakapan umum pramuka penegak berupa tanda pundak yang dibuat dari kain dengan dasar warna hijau tua. Tulisan dan gambar pada tanda tersebut dibuat dengan sulaman atau logam berwarna kuning emas. Ingat ya, kuning emas. Bentuk trapesium. Trapesium itu uh, persegi panjang, di bagian bawah itu besar, ke atas itu lebih kecil. Berwarna dasar hijau tua dengan panjang sisi adalah 5 cm. Dan sisi atas, nih sisi bawahnya adalah 5 cm, sedangkan sisi atas adalah 4 cm. Dengan panjang kaki miring kanan ke kiri dari panjangnya ya adalah 7,5 cm. Paham ya? Di dalamnya terdapat gambar bintang bersudut 5. Di bawahnya terdapat sepasang tunas kelapa yang berlawanan arah, dan di bawah tunas kelapa terdapat tulisan Bantara atau Laksana. Sini tulisan Bantara, Laksana, terus di sini tunas, ini bintang 1. Ya, ngerti ya? Kalau bikin ini lebih capek deh, ini gitu deh. Oke, tutup. Lanjut. Apa yang belum terjawab nggak ya? Letaknya sudah. Sekarang kita ke pertanyaan kawan-kawan. Oh, tadi ada di sini kalau nggak salah ada pertanyaan. Apa bahwa TKK utama sudah dipakai oleh kelas 10 atau taman penegak? Jawabannya sudah terjawab ya. Ini saya mencoba merangkum kemarin pertanyaan kawan-kawan sebelum saya. Nah, ini saya coba rangkum kemarin. Yang ini pertanyaan pertama. Apakah boleh TKK utama dan madya dipakai oleh kelas 10 atau tamu penegak? Jawabannya apa? Tidak boleh, kecuali dia penegak bantara ya. Kalau untuk pramuka penegak atau penegak bantara minimalnya, kalau penggalang itu adalah penggalang ramu, kalaunya siaga adalah siaga mula. Terus bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas yang terdapat di buku SKO? Selesaikan saja, tak perlu banyak berpikir. Ingat ya, ini harus tugas ya utamanya adalah para pembina, bagaimana dia meningkatkan
semangat peserta didiknya untuk dapat menyelesaikan SKO-nya. Ingat ya, cara menyelesaikannya kalau kemarin kita kali-kali kan di poin SKO itu ada 32. Kita kali-kali ya. Kita coba deh kita kali-kali deh supaya penjelasannya lebih masuk akal lagi. Kita coba kali-kali. SKO penegak. Oke, kita lihat ya. Ingat ya kawan-kawan, poin SKO itu kan ada 23. 23, nih ada poinnya ada 23. Kita kali-kali di sini saja misalnya. Oke, ada 23. 1 bulan 23 poin SKO. Terus menyelesaikannya kan waktunya adalah 3 sampai 6 bulan ya kan. Jadi 1 bulan itu sama dengan ada 4 kali. 1 bulan 4 kali ya, bentar ya. 1 bulan 4 kali latihan dalam kurung 4 poin SKO yang kita selesaikan. Terus kalaunya 4 kali 4 berapa? Ayo 4 kali 4 berapa? Kalau 4 kali latihan kita 3 kali 3 aja deh. 4 kali 3 kan ada 12, berarti 12 poin. Kalau 6 bulan berarti ada berapa? Sini kita coba lagi kalikan ya. Terus 1 bulan kalaunya ada 4. Kalaunya 3 bulan sama dengan berapa? Nah, 3 bulan. Bentar, 3 bulan. Atau kan sama dengan 4. Kalau 3 bulan berarti berapa? 3 kali 4 sama dengan 12 kali latihan. Berapa poin SKO? 12 poin SKO. Nah, kalau ini satu-satu. Kalau 1 poin SKO. 1 minggu itu jika 1 kali latihan 1 poin SKO. Nah, seperti itu. Terus kalaunya kita 6 bulan berapa jadinya? 6 bulan. Kan 6 bulan. Berarti ada berapa? 6 kali 4 berapa? 1 kali 4 ini. 12 kali ada 24 ya kan. Kali. Nah, ya kan? Ada berarti 24 poin SKO. Nah, ini diselesaikannya kalau peserta. Nah, ini kalau kalau 4. Nah, bayangkan kalau kalian melaksanakannya jadi 2. Kalikan saja 2 jadi berapa? Nah, lebih mudah lagi kan? Kita coba misalnya kalikan 2. 32 poin SKO. Copy, terus ini kita paste coba. Poin SKO 32 latihan SKO. Jika 1 kali latihan 2 poin SKO. 2 poin SKO. Maka 1 kali latihan ada berapa? 8. 4 kali latihan ada 8 poin SKO-nya. Kalau 12 kali latihan 12 kali latihan ya berapa ini? Ada 24 poin. Nah, programkan saja. Nah, jadi ini tidak perlu. Jadi ini sudah selesai 14. Oh, bukan, saya salah ketik ya. Ini ada 24 poin maksudnya. Tar. Ini 24 poin. Ya, ini. Ini kalau 1 kali latihan seperti ini. Terus kalau yang 1 bulan 1 kali ada 4 kali latihan, maka nah, ini adalah hitungan matematika kalau tidak ada hari libur. Kalau hari libur itu kita kesampingkan, kita anggap semuanya latihan. Maka segini. Terus kalau kita secara random, tidak matematika, tidak seperti ini. Bisa jadi kan 1 kali latihan ada yang 2, ada yang 1, seperti itu. Ingat ya. Nah, jadi 1
satu minggu itu maksimalnya adalah 2 poin ya, 2 poin. Kalau kita programkan insya Allah dapat terlaksana. Yang kendalanya kemarin kakak sebutkan, bagaimana jika kawan-kawannya sudah sampai level 4 dia masih 2 misalnya, bagaimana? Terus saja bergerak, yang tertinggal diselesaikan saja di akhir. Seperti itu deh kira-kira matematikanya. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan deh. Oke, kita anggap kelihatan saja. Oke. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kemarin. Apa ya kira-kira lagi ya nih? Apakah TKK yang sama tingkatannya berbeda? Lanjut pertanyaannya. Kemarin nanya ini. Apa yang dimaksud dengan TKK khusus? Oke, sama saja ini pula. Apa TKK yang sama nama tingkatannya berbeda boleh dipasang mau dapat selempang? Oh, nggak boleh. Harus yang tertinggi ya kakak-kakak, ingat yang tertinggi. Misalnya TKK sholat, purwa. Kalau kita sudah menyelesaikan yang madya dan utama, maka yang purwa dan madya harus dilepas, diganti yang paling tinggi. Ya, tidak ada, saya pernah menemukan seperti itu, yang purwa dipasang, yang madya dipasang, yang utama dipasang. Memang banyak, tapi kalau orang yang mengerti aturan melihat itu akan ditertawakan. Pembinanya nggak ngajarin, pembinanya yang sopan, pembinanya yang malu. Seperti itu ya. Lanjut lagi, ini selain di sini. Oke, ini sudah berapa menit ya? Mudah-mudahan tersimpan. Mudah-mudahan tersimpan. Oke, masih tersimpan. Kita lihat ini pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kita buka satu-satu. Oke, pertanyaan dari Abrori. Ini Abrori. Oke. Apakah harus menyelesaikan semua tugas dalam SKO agar dilantik menjadi penegak bantara? Ya, jawabannya adalah iya, harus kita selesaikan semuanya. But, ingat tapinya kita lihat usahanya seperti apa ya. Kita pahami juga kawan kita mungkin agak kesulitan dia dalam beberapa hal, ya kita sebagai teman yang baik harus kita maklumi. Seperti itu, ya kan? Pernah kejadian seperti ini ya. Untuk pramuka Pandega pernah terjadi karena beberapa tahun kursus mahir dasar tidak pernah dilakukan untuk pramuka Pandega. Yang terjadi adalah kelangkaan pramuka Pandega. Maka dikonsultasikan kepada kuartir cabang, karena untuk Gudeperti ya, ini kejadiannya Gudeperti ya, di Gudep kakak adalah Pandega pertama yang dilantik secara benar-benar pada saat itu. Hubungilah kuartir cabang, terus ditanyakan bagaimana kalau karena tidak ada yang mengikuti kursus, apakah boleh nih kursusnya nanti saja dia dilantik dulu. Itu diperbolehkan oleh kuartir cabang dulu ya, di Banjarmasin nih. Apakah boleh memakai TKK lebih dari 5 TKK? Ini kalau di lengan itu tidak boleh, kalau di Tampan boleh. Tapi ingat ya ketentuannya, saya ulang tadi, bahwa yang sama TKK-nya tingkatannya berbeda itu tidak boleh dipakai pada satu tempat. Oke. Lanjut. Ini lanjut. Ini enggak ada namanya. Terus, di mana tempat menguji SKO Pandega tetapi sudah lulus SMA dan tidak kuliah, tidak sekolah lagi, mengujinya kemana? Oh, ini pertanyaan bagus ini. Jadi bagaimana kalau dia tidak mempunyai gus depan? Seperti itu, sedangkan dia mau jadi Pandega. Jawabannya adalah bikin gus depan ketika SMA dia dulu. Misalnya nih, kita anggap Abrori tadi, si Abrori lulus SMA, kemudian dia ingin menjadi pramuka Pandega, Nah, dia tidak kuliah. Jadi umurnya sudah masuk umur 21 tahun. Abrori sambil kerja ya. Terus dia menyelesaikan SKO-nya Pandega di tempat SMA-nya dulu, di pangkalan SMA-nya dulu, di gugus depannya dulu. Ingat kawan-kawan, saya ada menyebutkan tentang jenis-jenis gugus depan ya. Ada gugus depan lengkap, ada gugus depan yang penggalang saja, siaga saja, penegak saja, dan penegak Pandega saja, seperti itu. Jadi dalam hal ini bisa dia membuat pangkalan Pandeganya sendiri
satuannya sendiri Pandega di pangkalan SMA-nya. Itu diperbolehkan. Nomor gudupnya sama tapi satuannya berbeda. Saya ulang, gugus depannya sama nomornya tapi pangkalannya berbeda. Selesaikan saja ujiannya di situ. Yang selalu jadi kendala adalah untuk Pandega ini SKO-nya itu KMD. KMD itu selalu jadi kendala. Ya, tetap saja ikut latihan. Yang jadi kendala lagi biasanya adalah di poin SKO itu ada mengelola kita lihat ya, coba kita mengelola administrasi sangganya. Kan kalau nya penegak itu bentar ya, kalau penegak itu reka, kalau nya Pandega itu sangga namanya. Di sangganya mengelola administrasi. Kan tidak ada ambalan tuh, masa ada Pandeganya? Ya bikin saja ambalannya. Jangan sendiri untuk jadi Pandega, jangan sendiri, tapi ajak teman-teman yang lain untuk jadi pramuka Pandega. Ya, ngejak kemana? Ya pembina penegak yang mungkin saya bisa jadi pembina Pandega. Kalau ya kalian punya teman-teman, bikin saja ambalan di situ, bikin saja rencana di situ. Ulang kalimatnya, bikin saja rencana di pangkalan SMA tadi. Nomor gugus depannya tetap sama. Lapor ke kuartir cabang atau kuartir ranting. Mudah-mudahan beliau mengerti. Lanjut. Apa ini ya? Apa boleh di luar gugus depan melaksanakan syarat-syarat pramuka Garuda? Oh ya ini. Melaksanakan syarat-syarat pramuka Garuda. Oke. Nah, untuk pramuka Garuda sendiri ada yang namanya tim penguji ya. Saya bukakan saja. Ntar beberapa menit sudah ini supaya masih efektif. Oke, 24 menit. Saya bukakan pramuka Garuda. Kalau nggak salah ada deh. Berlaku. Kita buka tim penguji. Ini kemarin kayak tunjukkan ya. Penguji. Penguji itu penilai. Nah nih. Penilai calon pramuka Garuda terdiri ketua gugus depan, pembina satuan, orang tua atau wali calon pramuka Garuda, dan seorang andalan ranting serta tokoh masyarakat bila mana andalan ranting tidak bersedia. Serta tokoh masyarakat. Titik dulu sampai sini. Nanti salah paham ya. Bila mana andalan ranting tidak bersedia dapat diisi oleh andalan satu tingkat di atasnya. Nah, dan seterusnya. Contohnya seperti ini ya, bila andalan ranting tidak mau, maka andalan cabang. Jika andalan tidak mau, maka andalan daerah. Jika andalan daerah tidak mau, maka andalan nasional. Tim penilai sebagaimana tersebut pada A, ini maksudnya A, disahkan dengan surat keputusan ketua kuartir cabang. Tim penilai pramuka Garuda di luar negeri terdiri dari ketua gugus depan, pembina satuan, dan orang tua wali. Kita hitung dulu ya, tim penilai ini ada berapa ya. Yang pertama dulu ada ketua gugus depan, pembina satuan, orang tua harus andalan ranting, serta tokoh masyarakat. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kalau yang andalan ranting tak bisa, andalan cabang. Tidak bisa dua-duanya ya, andalan ranting 1, andalan cabang 1, tidak bisa. Ini kalau yang dinilai adalah syarat kecakapan pramuka Garuda atau SPG. Syarat pramuka Garuda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaannya, ke pertanyaan-nya, syarat-syarat pramuka Garuda boleh di luar gugus depan. Lanjut. Karena memang seperti itu. Nah, apa SKO bersifat permanen atau tetap tidak berubah? Maksudnya apa ya? Kalau sudah dilantik ya tidak berubah. Kalau sudah sampai batas waktunya dia harus naik upgrade, maka tidak mungkin ini maksudnya adalah kalau seorang umurnya masih penegak, umurnya Pandega nih, apakah boleh lagi mengenakan TKO penegak bantara atau laksana? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi bersifatnya tidak permanen ya. Kalau sudah umurnya lewat, maka dia harus mencabutnya. Pertanyaannya yang sering terjadi adalah dia sudah lewat masa penegak bantara 6 bulan dan harusnya dia sudah naik untuk menjadi pramuka penegak
laksana. Tapi karena beberapa hal, jadi dia tidak bisa naik dan tetap saja berada di penegak bantara. Seperti itu sih biasanya yang terjadi. Ya, tetap saja pakai. Lanjut. Apakah pramuka penegak wajib mengisi TKK? Jawabannya adalah wajib. Wajib. Kenapa? Ingat, tadi sudah disebutkan bahwa itu adalah kurikulumnya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai manusia dan sebagai pramuka. Lanjut. Apakah boleh seorang anggota pramuka yang masih di umur penggalang dilantik menjadi pramuka penegak bantara? Tidak boleh. Bagaimana menanggapi senior yang memberi TKK kepada adik-adiknya? Padahal orang yang diberi TKK itu belum menyelesaikan SKU. Jawabannya adalah tidak boleh. Kalau belum, tidak boleh. Kalau jadi penguji seniornya, boleh. Ya, tapi didampingi oleh pembina ini ya. Seperti kakak sebutkan di sebelumnya. Ini pertanyaan dari Soma. Soma duduknya paling belakang ini. Cerdas nih anak ini. Si Soma. Lanjut. Risna Hayati, apa guna mengisi TKK? Gunanya adalah kita menjadi bertambah kemampuannya. Banyak sekali TKK-nya. TKK-nya yang kalian lihat kan buku yang kakak berikan kemarin, dalam situ banyak sekali TKK-nya, hampir 100. Nih, apakah SKK, TKK dan SKO bisa menggale apa ini ya? Apa SKK, TKO? Saya tidak mengerti apa maksudnya ini ya. Menggali, mengemis, nggak tahu. Lanjut. Apabila SKO kita sudah terpenuhi tapi kita belum dilantik secara betul, apakah tetap bantara? Jawabannya adalah belum ya. SKO terpenuhi apabila ada surat keterangan atau sertifikat dibagikan kepada kita dan ada pelantikan. Pelantikan tidak sulit kok, tidak sulit. Kapan saja di mana saja bisa itu. Diundang orang tua, tanpa orang tua bisa, tapi diundang kan. Oke, jawabannya tidak bisa. Apakah orang pramuka yang telah menyelesaikan ujian SKU boleh memakai kecakapan umum bantara sebelum diadakannya pelantikan bantara tersebut? Belum ya. Nah, ini kejadian menariknya seperti ini ya. Secara pelantikan dia memang belum, tapi pembinanya menyuruhnya, pakai aja dulu itu. Itu tanyakan kepada pembina yang bersangkutan ya, kalau saya tidak membenarkan hal itu. Karena akan mengurangi marwah dia dalam mengenakan TKO bantaranya, mengurangi marwahnya. Lanjut. Atul, siapa yang boleh menguji SKO dan SKK? Sudah disebutkan, orang tua boleh, guru boleh, senior boleh. Ya. Ketua gugus depan boleh. Boleh ya? Pembina satuan boleh. Pembantu pembina juga boleh. Oke. Apa saja tanda kecakapan khusus dan syarat-syaratnya? Waduh, di buku yang kakak berikan ada ya. Kalau dalam sini ada juga deh. Oke, kita coba lihat. Oke, ini secara gambar kayaknya menarik deh kalau kita tampilkan ya. Saya tampilkan ya. Nah, ini ukurannya seperti ini, kawan-kawan. Ukurannya seperti ini, 2,5. Nah, ini bintangnya. Udah ya. Terus kalau TKK-nya seperti apa? Nah, ini banyaknya nih macamnya. Macamnya banyak sekali. Khotib, pramuka siaga, penggalang, penegak, pendega. Nah, seperti itu. Kalau strateginya macam-macam strategi pembina. Bisa jadi beli dulu TKK-nya, terus dia selesaikan agar termotivasi apa yang diberinya. Ini banyak. Apa saja tingkat utama untuk mencapai seorang pramuka? Tingkat utama untuk mencapai seorang pramuka. Tingkat utama atau pramuka utama kemarin ini pertanyaannya, mungkin pramuka utama kemarin ya. Pramuka utama dijabat oleh presiden, ya kan ya, jangan lupa ya. Apalagi ya, bagaimana kalau pembinanya bukan orang pramuka yang menguji? Boleh. Ingat ya, kalau itu ada mandatnya, ada guru-gurunya. Sudah habis kawan-kawan. Ini selain pembina boleh ya dalam kecakapan tadi yang tahun ini.
di sini di bentar, bukan. Nah, ini ya. Hmm. Nah, ini boleh penilaian dapat dilakukan. Nah, ini. Oke, orang tua, sekolah, tempat lain, orang tua sudah selain itu juga ini. Nah, para senior juga dapat jika perlu. Nah, tapi tetap pendamping pramuka binanya. Oke, sudah habis. Sampai di sini dulu kakak-kakak, kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, nanti tanyakan saja di sana. Saya tutup. Tak ada gading yang tak retak dan tak ada tuyul yang tak botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.